nekat eksekusi mati pekerja Trans Papua. Panglima KKB Papua, Undinus Kogoya, gigit jari prajurit kesayangan dan amunisi disikat Satgas Damai Kartens. Melansir dari gridhot.id, Panglima KKB Papua, Undinus Kogoya, kini sedang menjadi sorotan. Pasalnya, Panglima KKB Papua Undinus Kogoya baru saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan Panglima KKB Papua Undinus Kogoya sampai melakukan tindakan yang mencabut nyawa seseorang. KKB Papua memang terus menebar teror di masyarakat sekitar. Bahkan kelompok kriminal tersebut juga mengganggu proyek pemerintah untuk membangun Trans Papua. Dikutip Gridhot dari kompas.com, Trans Papua merupakan proyek pemerintahan Jokowi untuk bisa memberikan infrastruktur di tanah Papua agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses kemanapun. Tentu saja, jika akses jalan sudah mudah, pengiriman logistik akan lebih mudah serta lebih murah. Namun sayangnya, pihak UPM atau KKB Papua masih terus menolak proyek ini, bahkan terus melakukan penyerangan kepada para pekerja proyek di tempat. Salah satu yang mengganggu adalah KKB Papua, pimpinan Undinus Kogoya. Bahkan mereka juga kepergok melakukan kejahatan lain. Dikutip Gridhot dari Tribun Timur terbaru, Satgas Kartens membongkar praktik jual beli senjata di Timika, Papua. Aparat kepolisian juga sudah mengamankan anggota KKB Papua, pimpinan Undinus Kogoya. KKB Papua, pimpinan Undinus Kogoya baru saja kehilangan anggota dan ratusan amunisi. Melansir dari Antara, tim penegak hukum Satgas Damai Kartens menangkap 2 orang anggota KKB Papua, Undinus Kogoya, dan 2 lokasi berbeda di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Diskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 2 anggota KKB Papua yang diduga bertugas mencari logistik itu ditangkap saat tengah mencari logistik berupa amunisi maupun senjata api. Ia mengatakan awalnya tim menangkap MK di kawasan Dijanti pada Kamis beserta 113 butir amunisi berbagai kaliber dan 1 airsoft gun jenis revolver. Amunisi yang diamankan itu terdiri atas 95 butir amunisi kaliber 5,5 mm dan 18 butir amunisi V2 Sabhara karet paparnya. Sementara itu, pada Jumat pagi, sekitar pukul 11.20 WIT, tim menangkap BK di kawasan SP5, kata dia. Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan, keduanya merupakan anggota KKB kelompok Intan Jaya yang dipimpin Undinus Kogoya. Sebelumnya, seorang pekerja bernama Monoj Sumansara ditembak oleh KKB Papua di Intan Jaya. Terkait penembakan itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-UPM) Sebi Sambom menyebut pelakunya adalah KKB Papua, pimpinan Undinus Kogoya. Undinus Kogoya, kata Sebi, menuding Monoj Sumansara sebagai mata-mata militer Indonesia yang bertugas melaksanakan proyek pembangunan jalan Trans Papua di Mamba, Kabupaten Intan Jaya. Gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB Papua, pimpinan Undinus Kogoya, telah membuat keresahan bagi sejumlah masyarakat di Intan Jaya. Ada sekitar 500 orang yang terpaksa meninggalkan kampung dan berlindung di gereja ataupun pos-pos keamanan. Menurut sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan KKB seringkali mengancam dan memeras harta benda masyarakat di perkampungan. Beberapa kali UPM datang ke rumah warga untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan dengan cara mengancam pakai senjata. Jelasnya, aksi-aksi tersebut, kata dia, yang akhirnya membuat warga merasa takut dan memilih mencari tempat yang dirasa lebih aman. Mereka semua merasa sangat takut dan pergi dari rumah masing-masing, jelasnya. Ia juga membeberkan Agustina Ondo, 21 tahun, yang tertembak di Kampung Mamba merupakan ulah dari KKB. Peristiwa bermula ketika kelompok separatis yang diduga berjumlah belasan orang
terlebih dahulu melakukan penyerangan ke arah pos TNI. Karena situasi tersebut, korban yang merasa panik mencoba berlari mengamankan diri, namun tiba-tiba korban ditembak oleh kelompok separatis. Waktu itu korban dalam perjalanan pulang dari pasar, dia panik, akhirnya mencoba lari untuk mengamankan diri. Mungkin karena dia lari itu yang menarik perhatian dari kelompok separatis dan akhirnya ditembak begitu saja dengan dalil supaya bapak aparat dituduh pelakunya. Bebernya, Agustina Ondo diketahui mengalami luka tembak pada pinggang dan pelipis kanan. Pasca peristiwa tersebut, korban langsung dievakuasi oleh sejumlah pemuda, aparat pemerintah, dan anggota TNI ke Puskesmas Jokatapa. Ditambahkan bahwa saat ini korban telah dirujuk menggunakan pesawat ke RS Mitra Masyarakat di Kota Timika guna penanganan lebih lanjut.